Dari pembacaan ini disimpulkan dalam satu tema, kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Itu peribahasa yang sudah sangat lazim. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Sebelum kita jauh merenungkan tentang kematian yang menghidupkan, izinkan saya bertanya, tentu secara pribadi kepada diri kita masing-masing. Kalau Pendeta Pasma ini mati, apa kira-kira yang ditinggalkan? Jabatan, ya, nama. Pribadi lepas pribadi pasti kita punya pendapat apa yang ditinggalkan. Itu kalau orang lain. Terlalu sulit untuk berkata apa yang orang lain tinggalkan kalau orang itu mati. Tapi kalau kita bertanya pada diri masing-masing, kalau Anda mati, sudah bisa membayangkan berapa orang yang akan menangis? Dan sesedia apa orang ketika Anda mati? Seberharga apa Anda pada saat Anda mati? Sebanyak apa orang yang akan datang? Seperti apa keresahan yang akan dialami oleh anak-anak, keluarga, atau orang lain pada saat Anda mati? Saya yakin bahwa tidak akan ada seorang anak yang akan tertawa ketika ibu atau bapaknya mati. Itu prinsip, walaupun bapaknya sangat jahat atau ibunya sangat jahat, dia pasti menangis. Tapi pertanyaan yang penting, selesai kalau persoalan di rumah, ya pasti menangis. Malu rasanya kalau bapak meninggal baru anak tertawa. Sekalipun anak itu atau orang tua itu tidak begitu peduli dengan anaknya, malu rasanya. Makanya itu katanya ada tradisi di Jepang bahwa semakin banyak orang menangis, kan itu juga tradisi Yahudi, semakin banyak orang menangis ketika seseorang mati, maka semakin bertanda bahwa orang itu adalah orang baik. Sekali lagi, semakin banyak orang menangis ketika seseorang itu mati, maka menjadi bertanda bahwa orang itu baik. Makanya katanya saya kepastiannya saya tidak jaki. Sekarang itu orang-orang di luar negeri kalau mati tinggal seorang anak tinggal kasih uang kepada gereja atau tim khusus untuk penguburan, maka mereka akan mengerjakan seluruh pekerjaan, termasuk menyewa orang yang harus menangis. Jadi jangan dibilang menangis itu tidak penting, penting juga. Di sana ada orang khusus untuk menangis, disewa itu karena penting ada orang menangis. Sesudah orang menangis, kemudian ibadahnya dilanjutkan, anaknya tinggal terima kuburan bapak Anda di sini nomor sekian, ini tandanya. Begitu. Jadi tidak perlu lagi datang anaknya menangis di kubur. Semua serba modern. Pertanyaan terlalu ringan kalau kita hanya berkata bagaimana situasi keluarga Anda ketika Anda mati, itu ringan. Pertanyaan berat begini, kira-kira kalau kamu mati, apa yang akan dirasakan jemaat Posyandu Salukalando? Pikir deh. Jangan tanyakan ke orang, tadi kalau Pendeta Pasma mati, ya mati. Sekarang kalau pertanyaannya datang secara pribadi kepada saudara-saudara, kalau Anda mati, apa yang akan terjadi di jemaat Posyandu Salukalando? Tidak usah dijawab, pikirkan saja. Rasalah dalam diri kita, seberapa penting kita di sini. Kalau kita merasa bahwa kalau saya mati semua akan biasa-biasa saja, perbaiki. Ada penting, ada hal yang harus dikerjakan. Harus ada usaha untuk memperbaiki diri kita, bahwa kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau Pendeta Pasma mati, tak pantaslah saya menjadi manusia kalau tidak ada yang saya tinggalkan.
Masa gajah bisa meninggalkan gading? Harimau meninggalkan belang? Pendeta pas mati tidak meninggalkan apa-apa? Gagal saya ada di sini. Gagal saya hidup. Gagal Tuhan memberi saya kehidupan sebagai anugerah. Itu pengantar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sedang berbicara tentang kematian yang menghidupkan. Tak ada orang, tak ada manusia di dunia ini yang mampu melakukan karya itu. Ada kematian demi untuk kehidupan orang lain. Saya pernah membaca sebuah cerita. Ada dua orang kembar di Vietnam. Mereka, yang satunya petani, yang satunya prajurit. Sangat mirip sekali. Saking miripnya tidak bisa dapat dibedakan. Kita beri nama saja Li dan Le. Sulit sekali dibedakan. Yang menjadi prajurit itu melakukan pelanggaran, dia berkhianat. Hukumannya apa? Mati. Dia begitu jahat. Li yang prajurit itu sangat jahat. Tapi Le yang baik ini mengetahui hal itu, lalu kemudian dia berkata begini, lebih baik saya yang dihukum mati daripada Li. Kenapa? Kakaknya berpikir bahwa kalau saya mati, saya sudah hidup lebih baik. Kalau dia mati, dia pasti celaka karena dia hidup sebagai seorang yang jahat. Kalau dia tidak dihukum mati, dia masih mendapat kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Lalu dihukum matilah kakaknya, dan adiknya kemudian menjalani hidup tanpa pertobatan juga. Kakaknya sudah mati untuk menggantikan dia, tetapi adiknya tetap hidup tanpa pertobatan. Demikian sebenarnya gambaran kecil dari karya Kristus terhadap saya dan saudara. Dia berpikir bahwa kalau saya mati, maka dosa manusia akan tertebus. Maka selesailah seluruh persoalan. Manusia akan menjadi hidup lebih baik. Tapi kita tidak ubahnya dengan anak kembar tadi. Kakaknya sudah mau berkorban. Harapan besar dari sang kakak adalah sesudah kakaknya mati, maka adiknya akan memperbaiki hidupnya dan bertobat, lalu menjadi orang yang baik. Tapi apa yang terjadi? Kakaknya sudah siap dan rela dihukum mati atas dosa, atas pelanggaran hukum adiknya. Tetapi sesudah dia hukum mati, adiknya merasa bahwa ini keberuntungan. Ini keberuntungan. Keberuntungan masih memihak di pihak saya. Siapa suruh kakak mengambil sikap seperti itu? Dia tetap hidup sebagai orang yang jahat. Kematian yang menghidupkan. Kristus juga sudah melakukan perkara ini dalam diri kita sekalian. Dia mati dengan sebuah harapan bahwa kalau saya mati, maka seluruh manusia akan hidup. Kalau saya mati, maka dosa dan pelanggaran manusia diampuni. Dalam bacaan kita tadi dengan jelas dikatakan tidak ada lagi proses pengampunan dosa. Tidak ada lagi akta pembayaran dosa atau korban-korban lain. Tidak ada lagi itu. Yang ada adalah setia sebagai orang-orang yang ditebus. Silakan tanyakan sama diri kita. Jangan-jangan kita masih seperti dalam cerita tadi, bahwa kakak kita sudah menebus kita dan siap dihukum mati, tapi kita masih hidup dalam kehidupan sebagai orang jahat. Allah sudah menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Sayang sekali bahwa masih banyak dan masih sering kita memilih hidup sebagai orang yang berdosa daripada menikmati kasih karunia Allah. Pembebasan ini adalah pembebasan yang sempurna. Sebelum kita membayar apa-apa, kita dibebaskan bukan karena kita sudah memberi persembahan, bukan. Kita dibebaskan bukan karena kita sudah memberi waktu kita, bukan.
Kita dibebaskan dari dosa bukan karena kita sudah memberi 0 rupiah atau membayar tanggungan-tanggungan lain. Sebelum kita melakukan itu, kita sudah mendapat pembebasan yang sempurna. Atas apa? Atas kematian yang menghidupkan itu. Dia mati untuk membebaskan saya dan saudara. Hal prinsip yang harus kita kerjakan adalah jangan berbuat dosa lagi. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah cerita. Yusuf Roni berkesaksian ketika dia di penjara selama 3 tahun. Dia bergumul dengan berbagai hal, termasuk dengan odol. Satu hari dia kehabisan odol. Lalu kemudian dia merasa bahwa itu juga penderitaan. Sikat gigi tanpa odol, dan ketika mereka diberi kesempatan untuk mendapat odol atau pasta gigi, mereka merasa hidup ini lebih bahagia. Bayangkan gosok gigi itu bisa membuat orang hidup bahagia. Kalau kita bahagia kalau tidak gosok gigi. Kalau di penjara katanya itu betapa bahagianya kalau dapat pasta gigi. Suatu hari dia kehabisan pasta gigi dan berkali-kali dia berdoa kepada Tuhan kalau bisa ada yang kunjungi untuk bawakan odol. Tapi tidak pernah ada perkunjungan, hampir 2 bulan tidak dikunjungi. Dia berdoa dan berharap terus untuk mendapat pasta gigi atau odol. Dalam harapan-harapan itu tidak pernah terwujudkan. Tak ada orang yang mengunjunginya. Lalu dia berpikir begini, mana mungkin Tuhan urus odol. Dia sibuk dengan yang lain. Ya sudah, hentikan saja harapan ini. Karena mana mungkin Tuhan urus saya, apalagi hanya mengurus odol saya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang dimasukkan ke dalam sel yang baru saya ditangkap. Orang itu nampaknya polisi memilih memasukkan dia di dalam sel atau tahanan Yusuf Roni dengan harapan bahwa pasti tidak akan melakukan apa-apa karena ini pendeta. Sesudah dia di sel, dia membawa satu kantongan besar. Waktu dibuka, ternyata isinya 10 odol. Mereka sempat cerita katanya, wah kenapa bisa? Dibilang ini tadi saya waktu ditangkap sebenarnya bukan odol yang saya masukkan. Ada banyak kebutuhan karena rupanya dia orang kaya. Ada banyak kebutuhan yang saya harus masukkan ke dalam kantong plastik ini. Tapi karena saya sudah dipaksa dengan cepat saya ambil saja apa yang ada di toko. Berpikir bahwa sudah ada sabun dan lain sebagainya. Ternyata semua odol. Lalu kemudian dia diinterogasi beberapa waktu kemudian. Lalu dikatakan ternyata itu salah tangkap. Bapak yang tadi sudah dikembalikan ke rumahnya, dia salah tangkap. Polisi salah tangkap. Dan polisi melakukan permintaan maaf. Sehingga odol yang 10 itu tinggal untuk Yusuf Roni. Tidak tanggung-tanggung. Yusuf Roni hanya butuh 1 odol untuk membersihkan giginya. Tapi Tuhan melakukan proses salah tangkap. Lalu kemudian hanya untuk mengirim 10 odol menjawab kebutuhan pendeta Yusuf Roni. Kalau untuk gosok gigi saja Tuhan bisa menjawab keperluanmu, bagaimana untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain? Tinggal satu persoalannya, tekunkah kita ketika kita bicara tentang meminta, tekunkah kita untuk terus meminta? Dan persoalan berikutnya adalah jangan mengajari Tuhan cara untuk memberi sesuatu kepadamu. Karena tangan Tuhan itu adalah tangan yang dahsyat. Kematian yang menghidupkan. Kalau masih ada cara lain untuk menebus dosa manusia, mati adalah kebodohan. Tapi tidak ada lagi cara lain. Kenapa harus mati? Sebab sudah tidak ada cara lain. Itu adalah cara terakhir. Dan cara terakhir itu adalah cara yang paling memilukan dan menyakitkan. Sekali lagi, tidak ada lagi cara lain selain mati. Kenapa harus mati? Karena dosa itu sangat berat. Selamat memperingati kematian Kristus. Dia mati agar kita hidup. Dia mati
agar kita hidup. Bersyukurlah bahwa kita ditebus dengan kematiannya. Tak ada penebusan yang menyamai penebusan ini. Tidak ada penebusan yang menyamai penebusan ini. Seseorang mau mati untuk menyelamatkan orang lain. Hanya Yesuslah yang sanggup melakukannya. Amin.